Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada sore hari ini, pada berbuka puasa, saya mengaturkan selamat berbuka puasa bagi yang melaksanakan saum. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghantarkan kita kepada tujuan daripada saum itu, yaitu lalakum tatakun, yaitu bertakwa kepada Allah. Nah, pada sore hari ini kita coba merespon video yang diupload oleh Bamtri ya, yang juga diambil dari Rahasia TV ya, tentang seorang yang cerdas ya, dokter gigi lulusan UI gitu ya, dokter gigi cerdas lulusan UI ya, Carissa Grani ya, itu menjadi mualaf setelah fenomena corona ya menunjukkan bahwa muslimah memiliki tingkat kebersihan yang tinggi ya dalam hal menjaga diri gitu ya, dari konteks sosial kontak gitu ya, atau social distance ya, bahwa tanpa ada perintah social distance nampaknya muslimah sudah memiliki semacam filter, sebuah benteng kekuatan ya untuk mencegah daripada penularan COVID-19 ya. Di sini ya, coba dulu ya kita dengarkan dari, saya mohon izin kepada Bang Tri gitu untuk re-upload, lalu saya berikan komen-komen ya terhadap kesaksian Ibu Dokter Gigi Carissa Grani, Master of Ajun asuransi ya, kesehatan. Jadi dia gelar dua ya, Dokter Gigi UI dan Master Manajemen Kesehatan ya dari Esa Unggul Sakti ya, Jakarta juga. Oke, next ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Bantri Channel, channel kesayangan kita umat muslim. Semoga dengan adanya channel seperti ini semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dan yang tak kalah pentingnya adalah mampu menjaga diri kita, keluarga kita, saudara-saudara muslim kita dari aksi-aksi pemurtadan dan aksi tipu-tipu yang hampir setiap hari dihadirkan oleh oknum-oknum yang jelas tidak menyukai Islam, ikhwan fillah. Nah, sebelum kita ke sana ya silakan di-subscribe channel Bamtri. Saya juga sudah men-subscribe dan kita buat lonceng untuk semuanya. Oke, next, agar kita dapat melihat update-update daripada video Ustadz ADM Bamtri ini ya. Demikian ya, next ya. Akan tetapi ikhwan fillah, semakin mereka membenci Islam, semakin mereka memfitnah Islam, semakin banyak yang memeluk Islam, ikhwan fillah. Ini adalah salah satu contoh buktinya. Bapak, terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bilang Tuhan, barang siapa yang lapar dan haus akan Engkau Tuhan akan dipuaskan. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu, yes Lord. Ini berarti Ibu Dokter Gigi Carissa Grani telah sedang mengadakan semacam kesaksian di sebuah gereja ya. Ya, nampaknya beliau sedang mengadakan semacam kesaksian rohani gitu ya. Di sebuah gereja, ini sebuah tradisi biasa ya, sebelum seorang itu dibaptis. Kan ada baptis namanya ama baptis ya, baptis pada saat dewasa, ada lagi yang bibaptis ya, baptis double, saat kecil dibaptis, saat dewasa pun dibaptis ya. Jadi kesaksian itu tidak harus ya dari seorang muslim menjadi seorang Kristen, tidak, tapi seorang Kristen yang mungkin menemukan sebuah pencerahan pun, atau yang akan dibaptis pun mungkin ya setelah dikates atau gimana gitu, itu mengadakan kesaksian Kristen ya. Demikian, ini fakta, beliau ini dulunya adalah Kristen. Jadi Ibu Carissa Grani memang bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng, bukan rekayasa. Orang yang direkayasa mengaku Kristen lalu menjadi mualaf, tidak. Dia seorang asli orang Kristiani, lihat bajunya, lihat kesaksiannya gitu, dan betul-betul masuk menjadi seorang muslimah atau mualaf ya. Ini asli, bukan kaleng-kaleng ya. Next ya. Kami merasakan Tuhan ada atmosfer Tuhan, kehausan, kelaparan kami Tuhan akan Engkau Tuhan. Kami mau Engkau lebih lagi Tuhan, lebih dari apapun Tuhan di hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara Tuhan, sampaikan isi hatimu Tuhan malam hari ini Tuhan. Dan biar itu menjadi benih Tuhan, dan boleh bertumbuh Tuhan dalam hidup kami, dan menghasilkan buah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Rahim, kita sapa siapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah. Ya. Nah, Iwan Ahwat, kita kedatangan tamu yaitu Dokter Carissa Grani, MMAAAK. Iya. Ya, gelarnya itu apa ya, Dok ya, Dok? Ini
Ini dokter Karisa ini dokter gigi ya dok? Iya. Itu belakangnya apa tuh dok spesialisasi? Oke. Kalau di RG dokter gigi ya. Iya. Kalau MM magister manajemen. Kebetulan saya ngambil kesehatan rumah sakit. Ya. Karena terkait dengan faktor pekerjaan juga sering audit rumah sakit, tapi kalau nggak mempelajari manajemen rumah sakitnya kan nggak pede ya. Kemudian kalau AAAK itu Ajun ahli asuransi kesehatan. Sebenarnya itu lebih kayak tambahan aja sih untuk waktu itu ikut sertifikasi seperti itu. Ya. Baik. Nah, Dia dokter gigi dari UI ya. Jadi saya bilang kenapa dia sebut cerdas. Jadi gini ya, di UI itu ada namanya passing grade. Passing grade itu apa? Semacam standarisasi masuk gitu loh. Passing grade tertinggi masuk UI itulah dokter. Kemudian dokter gigi, kemudian teknik, kemudian yang lainnya gitu loh. Orang yang paling pinter itu pasti, bukan pasti sih, bisa masuk ke dokter umum, habis itu baru dokter gigi, baru teknik gitu. Maka tadi kan Pak Pengapul Sagala pun orang pintar karena dia masuk teknik UI gitu. Begitupun Bu Carisa ini orang hebat, kenapa dia masuk grade kedua di UI gitu loh. Jadi orang yang paling tinggi standarisasi passing grade masuk UI itu adalah kedokteran. Kedua kedokteran gigi, ketiga baru teknik, baru yang lainnya gitu loh. Nah, jadi Bu Carisa ini orang pintar karena apa? Bisa masuk ke kedokteran gigi UI. Dan dia pun orang pintar karena dia masuk ke dalam master Ajun apa nih akuntansi ya, akuntansi, asuransi Ajun ahli akuntansi. Jadi dia betul-betul manajemen kesehatan ya. Jadi dia bisa masuk sebagai birokrasi ya di bidang misalkan sekarang apa sih masalah BPJS misalkan kan ya, tentang kesehatan, jaminan kesehatan kan banyak dari dokter juga ya. Demikian. Oke, next ya. Iwan Awad, dokter Karisa ini revert ya memeluk Islam itu setahun yang lalu dok ya? Ya, Belum, 15 mungkin Maret. Oh, Maret ya? 15 Maret 2020 ya. 15 Maret 2020 ya. Ya. Alhamdulillah, nah Iwan Awad, di kesempatan ini kita akan mendengarkan kisah perjalanan bagaimana dokter Karisa bisa kembali memeluk Islam gitu kan ya. Masya Allah. Nah dok, mungkin yang pertama kita ingin tahu sih sosok dokter Karisa tuh latar belakangnya seperti apa sih, lahir di mana, keluarganya gimana gitu. Silakan dok. Ya, salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah boleh diundang ke sini. Perdana juga nih untuk sharing ini gitu ya, di hadapan media sih gitu. Nah, kalau latar belakang saya lahir 26 Juli 1984. Jadi mau 37 tahun ini. Dari kecil dibesarkan dalam keluarga Kristen. Kemudian saya 2010 menikah. Kemudian sampai saat ini dikaruniai 3 anak. Nah, mantan suami saya hamba Tuhan dulu ya. Kemudian Jadi suami beliau ini seorang pendeta ya, seorang hamba Tuhan. Jadi dia ini termasuk luar biasa sekali ya. Ada semacam pergolakan-pergolakan dalam batin dia. Pertama berhadapan dengan keluarga dia yang kebanyakan adalah Kristen. Dua lagi suaminya adalah seorang pendeta. Ingat ya, bukan lagi Kristen tapi pendeta, seorang hamba Tuhan. Ya, ini sesuatu yang berat sekali. Ya, artinya dia betul-betul mualaf berjuang melawan dirinya. Dia seorang mujahid, dia seorang yang sungguh-sungguh gitu ya. Next ya. Apalagi ya biasanya identitasnya apalagi. Sekarang saya bertugas sebagai PNS di Jakarta Barat. Lahir di Jakarta. Jakarta juga. Ya. Jadi emang dari kecil di Jakarta ya. Iya. Baik nih dok, kalau Jelas jujur ya, Ibu Carisa ini jujur, dia lahir di Jakarta, namanya Carisa Grani, jujur, sekolahnya pun di Jakarta, sekolahnya jelas disebutkan, kuliahnya pun jelas disebutkan, suaminya pun jelas disebutkan. Beda dengan kesaksian-kesaksian para murtadin. Ya, contoh tadi kan Haji Muhammad KC, nama aslinya adalah Kosman, dibaptis jadi Cornelius Kosman. Oke, Muhammad bukan nama asli, itu Muhammad tuh panggilan orang di Arab katanya. Haji belum pasti karena dia menyebutkan di Julius Hidayah Malap Channel dia bukan haji tapi dia seorang TKI gitu ya. Begitupun dengan si Deborah. Deborah itu kan sebutannya adalah Siti Amanah ya, mengaku 7 kali umroh. Bayangkan nama aslinya adalah Irma Deborah Margareta kalau nggak salah, disulap dengan teknik rekayasa gitu ya.
teknik rekayasa menjadi Siti Amanah. Itu kan tidak jelas itu. Nggak jelas identitasnya. Oke, demikian ya. Next ya. Pendidikan, sekolah, sampai kuliah juga di Jakarta? Enggak. Jadi saya TK, SD, SMP, SMA di sekolah Katolik Mater Dei, Strada Sanjaya ya dulu Di mana namanya. di Jakarta? Di Pamulang. Pamulang. Tangerang Selatan. Iya. Kemudian SMA saya di Magelang. SMA Taruna Nusantara. Sekolahnya Magelang, Bray. Ya, sekolah Magelang tuh sekolah yang tinggi ya. Artinya gini, tidak semua orang bisa masuk ke SMA Magelang ya. Sekolah Magelang tuh sekolah RSPI, sekolah berstandar internasional. Tidak semua orang masuk sana ya. NEM-nya tuh harus 9 ke atas. Jadi dia orang cerdas ya. Lulusan SMA Magelang cerdas, masuk UI ya, dokter, berarti grade tinggi kan, berarti cerdas juga. Jadi orang cerdas. Mu'alaf. Wah, dibikin hebat ya. Iya. Kemudian kuliah FKG-nya di Universitas Indonesia. Kemudian S2-nya di SA Unggul. Iya. Ya dok, mungkin ini pertanyaan yang mungkin sering dokter dengar juga gitu ya, dari banyak orang yang menanyakan mengenai mualafnya dokter Karissa gitu. Nah untuk dokter sendiri gitu ya, sebenarnya apa sih yang menggerakkan dokter untuk memeluk Islam gitu? Bagaimana sih jalan datangnya hidayah tersebut gitu dok? Mungkin bisa di-sharing kepada kita semua dok? Iya, kalau ini langsung kayak mau nangis ya. Karena memang benar sih kalau itu ya, kalau apa yang terjadi dalam hidup kita tuh memang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz ya. Itu saya baru tahu juga setelah kembali ke fitrah Islam ini gitu. Saya nggak pernah berpikir untuk suatu saat saya akan berubah jadi Islam. Dengan latar belakang keluarga saya seperti itu, kemudian suami juga pendidikan juga dari kecil sekolah Katolik ya mayoritas gitu. Kemudian apa ya, dari suku juga kan nggak mayoritas adalah non Muslim gitu kan. Jadi nggak pernah ada dalam pikiran saya akan sampai saat ini gitu ya. Jadi suatu hari di awal bulan Maret itu, awal-awal pandemi. Iya, tahun lalu. Ya, itu kan kita lagi mulai digalakkan untuk pakai masker, sering cuci tangan, terus nggak boleh jabat tangan gitu ya. Entah kenapa saya berpikirnya saat itu kayak melihat wanita muslimah yang jaga wudhu, yang nggak boleh salaman gitu kan. Dulu ada beberapa teman kantor saya juga yang nggak mau salaman gitu kan sama lawan jenis. Itu saya dulu juga kayak rasanya gitu banget gitu dulu mikirnya ya. Terus atau ngelihat wanita yang pakai cadar gitu kan kayaknya, terus kalaupun mereka foto atau apa itu emang kelihatan ya, atau suaminya emang nggak ketuker ya atau apa, sempat ya mohon maaf sempat bercandanya ya seperti itulah ya gitu. Tapi nggak tahu kenapa di awal pandemi itu saya malah kayak dilihatnya adalah kok kayak orang muslimah itu ya gitu ya. Kayak sekarang kita kayak dipaksa semua pakai niqab ya. kayak soalnya gitu ya. Sampai berpikir bahwa ini ajaran agamanya kok baik sekali ya, saya mikir. Apalagi saya dengan latar belakang medis kan, saya mikirnya saya lihatnya bukan, saya jadi awalnya itu nggak belajar doktrin ajaran Islamnya gitu. Untuk belajar juga kan takut ya, jadi saya cuman iseng browsing manfaat wudhu gitu, saya manfaat gerakan sholat gitu, kenapa orang pakai niqab kayak gitu-gitu. Saya lihatnya yang sederhana gitu sih gitu. Saya lihat kok secara medis ilmiah bisa dibuktikan, tapi juga ajaran agamanya masuk gitu. Berawal dari situ sih, gerakan sholat, kenapa gini, terus kenapa kakinya, jarinya harus begitu ditekan secara medis, itu semua bisa dijelaskan gitu kan. Secara ilmiah ya. Betul, nah itu saya agak mulai kok gitu. Terus habis itu sempat ada lagi pertentangan di batin gitu. Tapi doanya diulang-ulang, saya mikir gitu kan. Doanya kan diulang-ulang. hafalan. Iya. Kalau soalnya saya taunya kayaknya ini doanya kan diulang-ulang itu bacaannya. Itu sepengetahuan saya aja gitu kan. Terus tapi kayak ada lagi di batin yang menjawab, atau mungkin itu Allah gimana ya, saya itu kayak dialog gitu. Saya kayak ngelihat ke langit gitu kadang. Tapi doanya kan diulang-ulang, kadang saya gitu. Terus kayak Allah jawab, bukankah emang bumi ini berputar dengan memang semua ada hitung-hitungannya. Saya tuh pernah tahu ada zikir 100 kali, ada berapa waktu saat itu ya, waktu saya non muslim, kok doa aja dihitungin 100 kali atau berapa gitu kali. Mas saya apa bedanya dengan kalau cuma 3 kali atau apa gitu kan. Saya sempat gitu. Terus tapi kayak di hati tuh ada yang bilang bahwa
di bumi ini juga geraknya itu juga ada hitungannya semua. Coba 1 detik aja atau 1 hitungan salah aja ya berantakan gitu kan. Kayak kejawab gitu. Setiap ada saya ragu apa kejawab. Enggak lah, itu apa di lantai gitu kan. Apa sholatnya sembayangnya tuh ke lantai gitu, kayaknya kotor atau gimana gitu ya mikirnya gitu ya. Terus tapi saya mikir lagi, tapi itu kayaknya itu ya di hadapan Allah semua sama ya. Tapi waktu saya itu ngomong di hadapan Allah ya, di hadapan Tuhan kan emang semua manusia sama ya gitu kan, derajatnya sama ya. Itu mau kaya mau miskin semua di lantai kan. Nggak bisa milih kayak, mohon maaf, yang sebelumnya kan saya bisa duduk di kursi yang kalau PD bisa duduk di depan mungkin, yang ini duduk di belakang, yang di depan mungkin kursinya lebih bagus atau apa gitu. Ini Demikian saja. Jadi latar belakang beliau masuk Islam itu karena akal, ya, karena dia berpikir bahwa nampaknya Islam ketika ada COVID-19 dan menerapkan pola hidup bersih gitu, nampaknya Islam sudah memiliki benteng itu. Ya, tadi saya bilang ya, perempuan yang menggunakan hijab, tidak bersentuhan sama laki-laki, kemudian sholat 5 waktu dengan wudhu, kan wudhu itu kan membersihkan tangan, muka dan seterusnya. Itu semua adalah pola hidup yang bersih dan sehat. Ini membentengi umat Islam dari COVID ya, walau bisawab. Sampai Pangeran Charles ya di Inggris itu pun memuji muslimah Inggris yang lebih sedikit terkena COVID-19 ya. Demikian. Jadi beda. Jadi dia jujur dan memang akliyah gitu ya. Tidak direkayasa masuk ke muslim itu sebagai mu'alaf, itu nggak direkayasa dan berawal dari pemikiran yang cerdas. Bedalah dengan orang-orang murtad ini. Contoh ya, saya ambil dari MKC, pakar dan pengusung industri prostitusi ya. Jadi mereka itu bicaranya apa? Ini termasuk produk gagal di Arab, tapi dibicarakan sana kok paham masalah tempat-tempat yang kotor. Termasuk si Deborah pun ikut-ikutan juga tahu tentang tempat yang kotor. Berarti mereka itu apa? Ya produk gagal gitu. Itu kenapa tadi dikatakan bahwa kegagalan menjual murtadin seperti hanya kegagalan seorang sales ya, penjual odong-odong gitu kepada orang yang sudah memiliki Fortuner. Tidak mungkin. Islam itu sudah memiliki Fortuner, sudah memiliki mobil bagus, ditawari odong-odong gitu loh. Produk gagal. Ini coba ya lihat presiden langsung. Dan kalau dengan Ibu Rita Wahyu orang ini nggak bisa didiamkan ini. Jadi supaya perusahaan tenun yang di Arab itu laku. Ikat pinggangnya ini semua ada di lembar pun udah cukup ya sebagai Kan saya luruskan. Makanya lupa saya. Kenapa dikasih lupa ya? Udah, Yuk sama-sama ke Arab yuk. Ngaku-ngaku Ustadz. ya kan, bawa Pepsi dan bawa roti. Misalkan guru besarnya Masa Syekh dan seterusnya, nama palsunya adalah luruskan. Bukan mentang-mentang udah Kristen terus menghujat agama Amanah ya. Ngomongnya kan dia palsu tuh. Nama saya Siti Amanah. Irma Deborah ya, yang nama palsunya adalah Siti Amanah ya. Ngomongnya kan dia palsu tuh. Nama saya Siti Amanah, diberikan nama baptisnya Deborah, namanya Siti Amanah Deborah, bohong. Di sini namanya Irma Deborah apa gitu. Ya coba ulang lagi ya. Nama aslinya ketahuan dari sini. bukan mentang-mentang udah Kristen terus menghujat agamanya, enggak. Cuma saya meluruskan yang benar-benar tidak ada di Al-Quran, saya luruskan. Makanya tidak ada lagi sekarang yang komentari YouTube-nya Muhammad Kace. Muhammad Kace terus aja siaran pagi, siang, sore kalau laptopnya lancar. Makanya pernah dihack kemarin itu, dimasukin apa channel ya apa gitu. Muhammad Kace. Nabi 26 insentif tour ya. Iya ini Pak, jangan ngiming-ngimingi dong Pak. Wah, kurang asem ini. Pakai daster Ngiming-ngimingi aja gitu dong nanti. Pak. Namanya Irma ya kan, Irma Deborah Margareta terlibat dalam perbincangan masalah lendir. Bayangkan, inilah orang-orang yang katanya murtadin. Irma Deborah Margareta disulap namanya jadi Siti Amanah. Ya, kalau muslim itu apa adanya saja. Ya masuk muslimah karena akal pikirannya cerdas, dan memang cerdas dia. Sekolahnya pun di sekolah di Magelang kan. Hebat. Tidak semua orang bisa masuk Magelang loh, dan sekolahnya pun masuk UI, dokter gigi. Itu pasti grade tinggi itu. Cerdas. Orang cerdas pasti malap dan apa adanya, oke?
Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ya, Al-Qasas 56 ya. Ini asbabun nuzulnya ketika paman Nabi Abu Thalib itu sakaratul maut ya, Nabi memberikan talqin. Talqin berarti ajaran untuk la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi gagal karena tadi saya bilang memberi hidayah itu bukan kewenangan manusia termasuk Nabi, tapi kewenangan Allah. Kan ini, innaka la tahdi, bukan engkau yang memberikan hidayah man ahbabta kepada yang engkau cintai, walakinallaha, tetapi Allah lah yang memberi hidayah mayasa kepada yang Dia kehendaki. Jadi hidayah itu adalah kehendak Allah, kuasa Allah. Oke, demikian ya. Untuk mengapresiasi Dr. Charissa Grani yang jujur apa adanya, sebuah lagu dari The Massive ya. Ku suka kamu apa adanya, senatural mungkin aku lebih suka. Ku suka kamu begitu saja, bukan karena ada apa-apanya dari yang ku punya. Aku hidup di dunia ingin tenang baik-baik saja. Bersamamu aku bisa melewati itu. Bukan kamu yang mencariku, bukan aku yang mencari kamu. Cinta yang mempertemukan dua hati yang berbeda kini. Oke, demikian saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.